Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Inovitasari, NIM 18.3211000092 dari kelas B Studi Kelayakan Bisnis. Jadi pada video kali ini saya akan menganalisis kelayakan bisnis dari warung pinggir sawah milik Bapak Sumanji yang berada di Jalan Haryomentahun, Desa Mojoranu, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Warung pinggir sawah yang dikelola oleh Bapak Sumanji berdiri sejak tahun 2013 di Jalan Haryomentahun, Desa Mojoranu, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Bapak Sumanji menganggap bahwa pada saat itu warung makan yang menjual ikan segar masih sangat rendah, sehingga beliau terdorong untuk membuka warung makan dengan menu yang higienis dan berkualitas. Jadi di sini ada beberapa aspek yang digunakan untuk menilai kelayakan warung pinggir sawah milik Bapak Sumanji. Yang pertama yaitu ada aspek teknis. Letak warung pinggir sawah Bapak Sumanji terletak dekat dengan sumber air dan sumber listrik. Bahan baku ikan diambil langsung dari kolam ikan milik Bapak Sumanji sehingga kualitasnya terjamin. Kebutuhan ikan setiap harinya mencapai 10 kg yang terdiri dari ikan lele, ikan gurame, ikan wader, dan belut. Kendala dalam pengadaan bahan baku adalah faktor alam seperti kendala musim hujan yang terjadi setiap tahunnya. Apabila bahan baku berupa ikan yang berasal dari budidaya kolam ikan milik Bapak Sumanji terjadi penurunan hasil produksi, maka Bapak Sumanji akan membeli ikan yang berada di desa tetangga, yaitu desa Pacul. Untuk harga ikan bakar sendiri berbeda-beda tergantung dari jenisnya. Pada ikan gurame dijual dengan harga 35.000 per porsinya, ikan lele dijual dengan harga 15.000 per porsinya, ikan wader dijual dengan harga 12.000 per porsinya, dan belut dijual dengan harga 20.000 per porsinya. Teknologi yang digunakan pada warung pinggir sawah milik Bapak Sumanji ini masih sederhana karena Bapak Sumanji mempertahankan rasa dan aroma yang khas yang didapat dari alat bakar. Berikut merupakan layout dari warung pinggir sawah milik Bapak Sumanji. Selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Pada aspek ini digunakan untuk menguji apakah warung pinggir sawah memiliki peluang pasar dan pengembangan usaha. Yang pertama yaitu pada permintaan. Warung pinggir sawah atau WPS milik Bapak Sumanji selain menjual ikan bakar, Bapak Sumanji juga menjual ikan mentah di daerah Dander. Permintaan ikan mengalami peningkatan karena masyarakat memilih untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi serta harganya yang murah. Selain itu, ikan milik Bapak Sumanji memiliki tekstur yang lembut. Selanjutnya yaitu struktur pasar. Struktur pasar merupakan penggolongan produsen terhadap beberapa bentuk pasar. Bapak Sumanji merupakan salah satu pemilik warung makan yang berada di wilayah Mojoranu sehingga termasuk ke dalam pasar monopolistik karena terdapat banyak penjual atau produsen di pasar serta produk yang diperjualbelikan sama, yang mana dalam hal ini produk yang diperjualbelikan yaitu ikan. Selanjutnya yaitu pada saluran pemasaran. Pada warung pinggir sawah ini hanya memiliki satu saluran pemasaran, yaitu dari Bapak Sumanji selaku produsen langsung ke konsumen. Margin pemasaran tergolong pendek karena produsen berinteraksi langsung dengan konsumen. Pada saluran ini konsumen mendatangi langsung ke warung makan ini. Selanjutnya yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Penetapan segmentasi pada warung pinggir sawah ini termasuk ke dalam segmentasi berdasarkan demografi. Segmentasi tersebut terdiri dari umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan keluarga. Ikan merupakan produk yang dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan dikarenakan memiliki banyak kandungan, baik dari vitamin, protein, dan kandungan lainnya, serta dapat diperoleh secara mudah oleh konsumen. Target pemasaran dari warung pinggir sawah ini adalah semua kalangan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan warung pinggir sawah ini menjual ikan bakar yang mampu dijangkau oleh masyarakat dari segi harga maupun rasa dan kualitasnya. Pada WPS ini termasuk dalam posisi di mana banyaknya pesaing dengan produk sejenis yang terdapat di wilayah Mojoranu. Namun, terdapat perbedaan antara ikan milik Bapak Sumanji dengan ikan yang ada di warung lain, yaitu ikan yang digunakan oleh Bapak Sumanji memiliki tekstur yang lembut. Selain itu, unggulan dari warung pinggir sawah itu yaitu sambal kemangi yang memiliki cita rasa yang khas dan banyak diminati oleh konsumen. Selanjutnya pada bagian pemasaran, produk dari usaha Bapak Sumanji yaitu berupa ikan yang diolah secara alami dan sederhana. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan ikan bakar merupakan ikan pilihan yang dibeli langsung oleh Bapak Sumanji. Pada produk ikan bakar yang ada pada Bapak Sumanji tidak menggunakan bahan pengawet sehingga ikan merupakan makanan yang dapat dikonsumsi dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Harga ikan bakar sendiri memiliki variasi tergantung jenisnya, mulai dari 12.000 hingga 35.000.
Pada ikan gurame dijual dengan harga 35.000 per porsinya, ikan lele dengan harga 15.000 per porsinya, belut dengan harga 20.000 per porsinya, dan ikan wader dijual dengan harga 12.000 per porsi. Lokasi dari warung pinggir sawah terletak di Jalan Haryo Mentaun, Desa Mojoranu, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Bapak Sumanji melakukan promosi dengan menggunakan media sosial seperti Facebook dengan akun warung pinggir sawah Pak Sumanji, Instagram dengan akun @wps_mojoranu, serta blog dengan akun warung pinggir sawah (WPS). Usaha warung pinggir sawah yang dijalankan oleh Bapak Sumanji dibantu oleh 5 orang tenaga kerja. Tenaga kerja tersebut dibagi berdasarkan proses awal memasak ikan hingga ikan siap untuk dihidangkan ke konsumen. Bukti fisik dari usaha warung pinggir sawah milik Bapak Sumanji yaitu warung makan yang dapat dijangkau oleh konsumen, terdapat lahan parkir bagi konsumen yang ingin makan secara langsung di warung pinggir sawah tersebut. Pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Sumanji untuk menarik minat pembelian ikan adalah dengan cara mendatangi langsung ke konsumen dengan menanyakan kepuasan baik dari segi kenyamanan tempat, pelayanan pegawai, serta rasa dari ikan bakar tersebut. Selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi. Pada warung pinggir sawah milik Bapak Sumanji, tidak adanya struktur organisasi. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia yang dibutuhkan pada saat produksi atau memasak ikan. Tenaga kerja yang dibutuhkan pada proses produksi yaitu sebanyak 5 orang dengan pembagian tugas antara lain yang menyuci ikan atau pembuangan sisi yaitu sebanyak 2 orang, yang membuat olesan atau bumbu sambal kemangi yaitu sebanyak 1 orang, dan 2 orang untuk memasak atau membakar ikan. Jam kerja yang ditetapkan oleh warung pinggir sawah milik Bapak Sumanji yaitu sekitar 8 jam dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Dalam perekrutan sumber daya manusia, Bapak Sumanji tidak menentukan persyaratan untuk tenaga kerjanya karena usaha yang dijalankan tidak membutuhkan spesifikasi khusus pada bagian produksi. Manajemen pada warung pinggir sawah yang dilakukan oleh Bapak Sumanji sendiri yaitu dengan cara turun langsung untuk pengadaan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Selanjutnya itu pada aspek lingkungan. Limbah air yang berasal dari pencucian ikan digunakan untuk menyiram tanaman seperti tanaman mangga, belimbing, sawo, dan lainnya. Sedangkan untuk kotoran ikan digunakan oleh Bapak Sumanji sebagai pakan induk ikan lele pada kolam miliknya. Di dalam warung pinggir sawah terdapat cukup banyak ventilasi udara untuk menjaga suhu ruangan tetap stabil. Untuk air sendiri berasal dari sumur bor yang digunakan untuk membersihkan atau mencuci ikan. Selanjutnya yaitu aspek finansial. Ada beberapa kebutuhan yang digunakan dalam biaya tetap dengan komponen dan rincian sebagai berikut. Investasi yang digunakan pada warung pinggir sawah atau WPS yaitu sebesar 5.225.000, yang mana modal merupakan milik sendiri. Modal dialokasikan untuk membeli peralatan dapur dan biaya lain-lain. Selanjutnya yaitu pada total biaya tetap dengan rincian dan umur ekonomi sebagai berikut. Total dari biaya tetap sendiri yaitu sebesar 5.225.000 dan total dari biaya penyusutan tiap tahunnya yaitu sebesar 850.000, sedangkan penyusutan tiap bulannya yaitu sebesar 70.862. Berikut merupakan tabel dari biaya variabel warung pinggir sawah. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa biaya variabel warung pinggir sawah per tahunnya yaitu sebesar 38.334.000, sedangkan biaya variabel per bulannya yaitu sekitar 3.194.500 rupiah. Pada hasil wawancara diperoleh informasi mengenai pendapatan dari tahun 2016 hingga 2020 sebagai berikut. Berikut merupakan tabel perhitungan cash flow selama umur ekonomi yang didapat dari perhitungan dari proyeksi aliran kas masuk selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Di sini ada beberapa perhitungan yang digunakan. Yang pertama yaitu perhitungan payback period atau PP dengan rumus yaitu total investasi dibagi dengan cash flow dikali dengan 1 tahun. Di sini diperoleh hasil yaitu sebesar 2,914 yang dibulatkan menjadi 3. Yang mana dari perhitungan tersebut akan disimpulkan bahwa modal warung pinggir sawah milik Bapak Sumanji akan kembali dalam jangka waktu 2 tahun 3 bulan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai payback periodnya, sehingga warung pinggir sawah tersebut dapat dikatakan layak karena memiliki tingkat pengembalian modal yang cepat. Selanjutnya yaitu perhitungan average of return atau ARR.
ARR sendiri memiliki rumus yaitu rata-rata dari EAT dibagi dengan rata-rata investasi dikali dengan 100%. Di sini rata-rata dari EAT sendiri yaitu sebesar 2.345.093 dibagi dengan 2.612.500 dikali 100% dan diperoleh hasil sebesar 89,76% yang dibulatkan menjadi 90%. Selanjutnya yaitu perhitungan net present value atau NPV. NPV sendiri memiliki rumus yaitu total PV kas bersih dikurangi total PV investasi yang dihasilkan yaitu sebesar Rp14.107.372 yang menunjukkan bahwa warung pinggir sawah milik Bapak Sumanji ini layak untuk diusahakan karena nilai NPV bernilai positif. Selanjutnya pada perhitungan internal rate of return atau IRR. Di sini saya menggunakan DF sebesar 35% dan 40%. Dari tabel tersebut dapat diketahui yaitu I1 sebesar 35, I2 sebesar 40, NPV 1 sebesar 1.027.317 dan NPV 2 sebesar min 27.700. Rumus dari IRR sendiri yaitu I1 dikali dengan NPV 1 dikali I2 dikurangi I1 dibagi NPV 2 min NPV 1. Diperoleh hasil yaitu 39,86 yang dibulatkan menjadi 40, yang mana IRR lebih besar dari bunga pinjaman, maka hal tersebut layak atau diterima. Dan selanjutnya yaitu perhitungan Profitability Index atau PI, di mana rumus PI sendiri yaitu sigma PV kas bersih dibagi dengan sigma PV investasi dikali dengan 100%, di mana diperoleh hasil sebesar 3,699 yang dibulatkan menjadi 4%, yang mana PI lebih besar dari 1, maka hal tersebut layak atau diterima. Selanjutnya yaitu pada aspek legalitas, warung pinggir sawah milik Bapak Sumanji termasuk bentuk usaha perseorangan. Warung ini tidak memiliki izin karena menurut beliau usaha warung makan tersebut termasuk usaha rumahan dan tidak memiliki merek atau brand yang menjadi identitas untuk warung makan Bapak Sumanji tersebut. Perizinan sendiri hanya dilakukan pada kepala desa yang ada dan juga pada masyarakat di daerah sekitar. Selanjutnya yaitu aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Limbah yang dihasilkan dari adanya warung pinggir sawah ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Bapak Sumanji sendiri maupun masyarakat sekitar. Dengan adanya warung pinggir sawah ini dapat menyerap tenaga kerja bagi masyarakat sehingga dapat mengurangi pengangguran serta meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Mojorano. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa warung pinggir sawah milik Bapak Sumanji layak untuk dijalankan atau diusahakan. Harapannya agar Bapak Sumanji dapat mengurus perizinan yang diperlukan untuk legalitas usaha agar dapat mengembangkan usahanya lebih baik lagi ke depannya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya